Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan seekor nyamuk sebagai contoh atau apapun di atasnya. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang yang kafir berkata, apa yang Allah inginkan dengan contoh ini? Al-Quran Tuatus. Pertanyaan pertama yang datang ke pikiran adalah, apa maksud Allah dengan menggunakan nyamuk sebagai contoh? Pada dasarnya, Allah mengatakan bahwa bahkan seekor lalat pun cukup untuk menunjukkan keberadaannya. Pada pandangan pertama, Anda mungkin bertanya, bagaimana? Tapi dengan merefleksikannya, mudah-mudahan itu akan menjadi lebih masuk akal. Mari kita pertimbangkan bahwa ayat ini turun 400 tahun yang lalu ke sebuah suku di tengah-tengah gurun. Hanya dalam 200 tahun terakhir bahwa ilmu pengetahuan telah membuat kemajuan besar, dan pengetahuan telah meningkat seperti tidak pernah sebelumnya. Apa yang dulunya kita anggap sebagai lalat kecil yang tidak signifikan sebenarnya telah terbukti menjadi spesies fenomenal yang penuh dengan kompleksitas. Berikut adalah beberapa fakta yang telah kita ketahui. Telur nyamuk selalu ditempatkan di dalam air. Saat ibu bertelur, ia menempelkan telur-telurnya bersama-sama menjadi susunan untuk membentuk struktur rakit. Struktur rakit ini mencegah telur tenggelam. Dari sana, telur berubah menjadi larva yang berenang terbalik di permukaan air. Larva bernapas melalui tabung, seperti snorkel. Mereka kemudian berubah menjadi pupa dan akhirnya keluar sebagai orang dewasa. Setelah mereka muncul, mereka memiliki kemampuan untuk terbang secara instan. Serangga kecil ini yang telah menetas saat ini adalah hewan paling mematikan di dunia. Pernah bertanya-tanya mengapa mereka memiliki refleks yang sangat cepat? Nah, itu karena nyamuk memiliki sepasang mata majemuk. Setiap mata majemuk terdiri dari ratusan mata kecil yang disebut lensa yang melengkung. Setiap lensa mengambil gambar dari sudut yang berbeda yang diproses oleh otaknya. Untuk alasan ini, nyamuk dapat melihat hampir semua yang terjadi di sekitarnya pada waktu tertentu tanpa harus berbalik. Fisikawan telah terpesona oleh ini dan telah mencoba untuk menyalin sistem ini. Mereka bertujuan untuk mengembangkan mobil yang mengendarai diri sendiri, drone, dan kamera keamanan, untuk sedikitnya. Nyamuk menggunakan sensor karbon dioksida untuk mendeteksi napas Anda dari jarak hingga centimeter. The mosquito uses carbon dioxide sensors to detect your breath from up to 50 meters away. Setelah menemukan jalannya ke dalam kamar Anda, ia mendeteksi panas dari tubuh Anda untuk mendarat tepat di mana ia akan mulai menyedot darah Anda. Ini adalah bagaimana mereka melihat Anda dalam kegelapan ketika Anda tidur. Anehnya, nyamuk menggunakan 6 jarum untuk menyedot darah dengan cara yang sangat canggih. Pertama, ia menghapus lapisan pelindung untuk mengekspos jarum. Kemudian, ia menggunakan gigi tajam di luar 2 jarum untuk mengebor kulit Anda seperti gergaji. 2 jarum bagian dalam menahan luka terbuka, sementara 2 jarum di tengah menyelidiki sekitar untuk menemukan pembuluh darah. Setelah pembuluh darah ditemukan, salah satu jarum probe meludah bahan kimia untuk meredam rasa sakit dan membantu aliran darah Anda. Jarum probe lainnya bertindak seperti jerami dan mulai menyedot darah Anda. Saat menghisap, tubuhnya memisahkan air dan memerasnya keluar dari punggungnya untuk mengemas sebanyak mungkin nutrisi. Kedengarannya seperti operasi bedah, kan? Ini adalah gambar kaki nyamuk. Ini terdiri dari serangkaian fitur yang kompleks yang melindunginya dan memungkinkannya mendarat di banyak permukaan. Misalnya, ia dapat mendarat di atas air untuk memberi makan telurnya. Adapun sayapnya, nyamuk mengepakkan sayapnya sekitar 4 kali setiap detik untuk membantunya terbang. Jelas bahwa makhluk kecil ini, yang hampir tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, dipenuhi dengan banyak sistem yang efisien. Sistem-sistem ini memungkinkannya berfungsi dan berkembang biak secara efektif. Mari kita sekarang merujuk kembali ke ayat dalam Al-Quran. Setelah Allah memberikan contoh nyamuk, Dia berkata, dan apa yang ada di atasnya. Kata Arab yang digunakan di sini, fauqaha, secara linguistik memiliki banyak makna. Ini bisa berarti apa yang berada di atasnya secara fisik atau apa yang berada di atasnya dalam ukuran. Tebak apa? Semua definisi berlaku. Dalam hal ukuran, kita tidak perlu melihat jauh ke alam untuk melihat bahwa nyamuk adalah apa-apa dibandingkan dengan apa yang ada di luar sana. Alam semesta begitu kompleks namun begitu sempurna sehingga melampaui pemahaman manusia. Bagaimana dengan di atasnya secara fisik? Nah, para ilmuwan telah menemukan bahwa beberapa nyamuk memiliki tungau air larva kecil yang hidup di atas mereka sebagai parasit.
Allah melanjutkan ayat itu dan berkata, bagaimana dengan orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Sebagai Muslim, kami percaya bahwa segala sesuatu di sekitar kami berteriak keberadaan Sang Pencipta. Bahkan ketika kita diminta untuk bukti, kita menanggapi dengan bertanya, di mana bukan bukti, bahkan jika itu hanya lalat. Allah kemudian berkata, tapi orang-orang yang tidak percaya, mereka berkata, apa yang Allah inginkan dengan contoh ini? Bukankah ini kasusnya? Bukankah orang yang tidak percaya akan memuji semua ini kepada sesuatu selain Sang Pencipta, seperti evolusi atau kebetulan? Bukankah orang-orang yang tidak percaya masih menganggap nyamuk tidak penting dan tidak mengesankan? Wouldn't the disbeliever still consider the mosquito insignificant and unimpressive? Kenyataannya adalah kita semua begitu terbiasa dengan dunia di sekitar kita. Kita begitu terbiasa dengan betapa sempurna alam dan betapa sempurna hukum-hukumnya memungkinkan kita untuk mempertahankan kehidupan. Fakta dari masalah ini adalah, jika semua manusia berkumpul bersama-sama, kita tidak bisa menciptakan satu lalat. Dan jika kita mengumpulkan semua pengetahuan kita, itu bahkan tidak akan menjadi sebagian kecil dari apa yang masih kita tidak tahu. Namun, sayangnya, beberapa dari kita percaya bahwa kita memiliki cukup kebijaksanaan dan kecerdasan untuk menyangkal kemungkinan adanya pencipta. Hanya karena itu tidak masuk akal bagi kita membatalkannya. Pikirkan ini, untuk menyalin hanya salah satu sistem pada nyamuk, kita membutuhkan bertahun-tahun penelitian dan tim ilmuwan di seluruh dunia. Namun, nyamuk yang lebih ringan dari bulu dan hampir tidak terlihat, penuh dengan sistem dan sensor yang memungkinkannya hidup. Dan ingat, nyamuk hanya salah satu dari jutaan spesies di bumi, masing-masing dengan karakteristik unik. Bukankah ayat ini sangat mendalam? Beberapa rincian yang lebih mendalam adalah sebagai berikut. Nomor 1, itu adalah betina. Nomor 2, ia memiliki 100 mata di kepalanya. Nomor 3, ia memiliki vortex gigi di mulutnya. No, 4, di dalam tubuh kecilnya ada 3 hati lengkap. No, 5, ini memiliki 6 pisau di hidungnya dan setiap pisau memiliki kegunaan khusus. No, 6, ini memiliki 3 sayap di setiap sisinya. No, 7, dalam tubuh serangga ini adalah mesin X-ray digital yang digunakan untuk membedakan kulit manusia dalam gelap, dalam warna ungu. No, 8, tubuhnya juga mengandung vaksin kecil yang berfungsi sebagai anestesi lokal untuk membantunya memasukkan duri ke dalam kulit manusia tanpa perasaan atau rasa sakit yang disebabkan oleh menyedot darah. No, 9, ia memiliki instrumen untuk pengujian darah karena ia tidak menyukai semua jenis darah. No, 10, ini memiliki mekanisme khusus untuk mempercepat aliran